Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat kita semua. Ketemu lagi di video selanjutnya. Hmm, Kemarin aku membahas tentang teman-teman yang dituduh mencuri. Oke, kali ini aku akan membahas tentang kebanyakan masalah kurang makan. Khususnya buat teman-teman yang baru ya. Kalau yang sudah lama, meskipun banyak yang masih seperti itu masukannya, tapi paling tidak kalian bisa mengatasi dengan gaji kalian yang sudah stabil ya. Oke, gini. Eh, Kurang makan. Buat yang baru datang, mungkin bukan kurang makan, mungkin iya kurang makan. Eh, Bukan tidak dikasih makan, tapi kurang makan. Atau mungkin tidak cocok dengan lidah kalian. Gini, aku punya pengalaman juga di majikan yang kemarin aku punya kasus dituduh mencuri itu. eh, ini juga di situ aku juga kurang makan. Dari awal ya seperti itu dijatah segini segitu gitu kalau makan malam pun diambilin sama mereka. Nasinya disisain seberapa di rice cooker terus sayurnya diambilin di piring kecil itu kalau orang Jawa menyebutnya lepek itu piring kecil itu diambilin secuil secuil gitu terus dosamnya berapa berapa batang gitu. Hmm, Setelah aku melewati masa kritis, waktu itu aku tetap bertahan ya sudah sih aku pikir gitu. Sisa sisa gaji setelah dipotong cuma tersisa 580 waktu itu. Kalau libur aku menyempatkan diri mencari info dari teman-teman di daerah situ di mana sih aku bisa belanja barang yang murah. Akhirnya diantar oleh salah satu teman untuk eh, ada sebuah toko di daerah mana ya itu waktu itu tuh pokoknya ada sebuah toko di situ jual beras beras uraian gitu terus bermacam-macam makanan ringan di situ. Kalau libur aku selalu sebulan paling tidak sebulan sekali aku menyempatkan diri ke sana beli beras dan beli makanan ringan terus ke pasar mampir ke pasar beli sayur-sayur itu seperti eh, kubis itu kan nggak gampang busuk meskipun nggak disimpan di kulkas dibiarin aja di angin aja kan nggak gampang busuk. Aku beli itu nyampe rumah di dapur itu ada di dapur bosku waktu itu ada kamera ya teman-teman. Aku sengaja membukanya di depan kamera. Aku turunkan dari tas belanjaan satu persatu, lalu aku tata rapi di sebuah tempat gitu. Aku tata dengan rapi. Oke, setelah sore waktu eh, waktu mak pulang pulang apa pulang libur kan aku tata gitu kan malam. Besoknya mungkin setelah Tuhan melihat apa namanya CCTV atau apa ya aku nggak tahu apa atau dia memang aku tidur dia meneliti di dapur itu seperti apa juga aku kan nggak mau tahu juga kan. Yang penting kan aku benar-benar beli dengan uangku sendiri. Waktu itu aku dipanggil sama Tuhan, ditanya, Mbak, ini semua kamu beli sendiri katanya. Iya, bilang. Kenapa kamu kurang makan di sini? Iya, aku bilang gitu. Terus, "Eh, kenapa kamu nggak bilang?" Aku bilang, saya kong, gesat itu kalah. Aku bilang gitu. Sebenarnya kayaknya nggak usah aku ngomong deh, kamu tahu. Aku bilang gitu. Terus akhirnya, apakah itu berubah dari mereka? Tidak. Tapi Tuhan itu berubah setelah itu kan aku apalagi setelah masa kritis ya, masa kritis potongan itu habis, aku punya gaji full, aku pegang gaji full itu aku selalu menyisakan buat diriku sendiri, beli buah sendiri. Nenek tuh kalau ngasih buah, aku selalu yang
setengah sudah hampir busuk gitu. Aku nggak pernah makan, aku selalu buang di tempat sampah di paling atas tempat sampah. Itu caraku protes. Pernah dia marah gini. Dikasih buah bukan dimakan tapi dibuang. Aku jawab, kalau buah itu layak makan, kamu makan. Setelah tidak layak makan, kamu kasih ke aku. Aku bisa kok beli sendiri, aku bilang gitu. Kalau kamu nggak suka aku membuang makanan, ya nggak usah dikasih ke aku, makan aja sendiri, aku bilang gitu. Bukan dengan teriak-teriak ya teman-teman, ngomong baik-baik di depan mereka. Ya memang aku nggak suka, itu sangkum, sekteka. Kalian bisa ngomong gitu, ngomong, itu sangkum, sekteka. Let kiu ngosek, kehengom sek lah. Ngomong, kalian ngomong, ya. Jangan cuman ngedumel aja atau kalian terima membuangnya secara sembunyi-sembunyi. Ya kalian tetap akan diperlakukan seperti itu. Ah, tak kasih buah busuk aja dimakan kok sama dia. Karena dia nggak tahu apa kalian buang itu dia nggak tahu. Dan kalian akan tetap diperlakukan seperti itu gitu. Setelah masa kritis potongan habis, aku beli buah sendiri tuh buah yang bagus-bagus itu. Aku tata di dapur gitu. Aku susun rapi gitu. Suatu pagi ketika dia mau menjemput cucu-cucunya di bawah rumah dia itu teriak-teriak manggil nyonya aku. Nyonya kan belum berangkat kerja waktu itu. Halo katanya. Terus ke dapur kan anaknya terus tanya, "Eh, ini siapa yang beli kamu ngapain beli beli buah mahal-mahal katanya gitu. Terus dia kenceng ngomongnya, terus nyonya nyahutinnya pelan dengan suara lirih gitu. Bukan aku yang beli, bukan kita, itu punya si Mbak. Dari situ keluar dari dapur itu aku kan lagi nyuapin sarapan anak-anaknya gitu. Mukanya itu beda. Aku nggak mau tahu. Bodoh amat kan uangku, gaji kan uangku. Yang masuk ke tubuhku itu baik dan buruk kan harus ku kontrol. Kalau ada apa-apa dengan tubuhku kan aku sendiri yang rugi. Gitu dong. Aku nggak mau tahu, aku juga nggak mau urusan dengan semua itu. Yang terpenting apa, kembali lagi ya teman-teman, apa job kalian di situ harus kalian kerjakan sebaik mungkin. Itu kuncinya. Kalau kalian bekerja sebaik mungkin, tekanan-tekanan dari mereka itu nggak akan jadi beban kok buat kalian. Gitu. Tenang aja gitu. Meskipun ya aku pernah ngomong aku kurus kurus banget di situ karena tekanan-tekanan itu benar-benar sebisa apapun aku nyantai di situ. Yang namanya orang ditekan itu kan psikis kita kena gitu loh. Mental kita tuh dihajar, benar-benar dihajar gitu. Mau sesantai apapun, itulah kenapa aku santai. Kalau enggak, mungkin aku udah nggak tahu deh gitu. Kuncinya santai aja dulu ngadepin gitu. Setelah itu, kalian tahu nggak pengalaman? Coba bayangin orang pelit apa mereka ya. Suatu waktu mereka makan di luar. Aku disuruh makan apa adanya yang di kulkas. Waktu itu di kulkas hanya ada satu apa kemku itu loh, yang satu plastik kecil itu. Aku ngambil satu satu biji satu lonjor sosis itu aku oseng gitu malam buat makan malam. Itu pun besok paginya diprotes loh sama si nenek. "Ah, ini kemku kemana ya? Aku makan semalam." Wah, kentai pau tuh leci gesek say. Kalian bayangin deh, itu kemku dijauh kan keluar airnya kan. Ketika masak, ketika mateng, itu akan cuman setengah mangkok kecil gitu loh hasilnya itu. Itu pun dibilang dia itu kentai pau leci gesek saya. Serius teman-teman aku ngalamin itu gitu. Terus aku jawabnya apa waktu itu? Saya uji gesek saya. Aku ya apa ya kalau orang Jawa ngomong tuh gelubut gitu loh. Udah bersikap santai aja. Ya terus mau apa kalau udah tak makan?
ya kan? Gitu. Nggak usah terlalu dibaperin orang sini lah. Capek hati kalau kalau kalian ini bisa gila, ya kan? Oke, itu ya. Pokoknya yang pertama kalian harus pandai-pandailah berbicara. Pandai-pandailah belajar bicara, bukan untuk berperang, tapi untuk sedikit memberitahu mereka bahwa kamu manusia, aku juga manusia. Oke lah kamu punya uang, tapi kan kamu juga butuh tenaga aku. Ya kalau ada orang yang bilang kadang kita, aku kalau aku ya pernah beberapa kali ngomong ke majikan itu, ada beberapa perdebatan aku pernah ngomong sama mereka, Leo cintai saya. Dan aku pernah mendengar orang ngomong, kita nggak boleh ngomong gitu, gitu. Tapi buatku itu penting. Tapi lihat kembali ya teman-teman, lihat situasi dan kondisi. Jangan asal, Leo cintai saya, bla 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 bla. Enggak, gitu loh. Lihat situasi, kamu akan membantah, kamu akan mendebat masalah apa sih, gitu. Jadi ketika kita mendebat sesuatu, itu pastikan posisi kalian itu baik-baik saja. Maksud posisi yang baik-baik saja itu yang gimana? Kembali lagi, kerjakan tanggung jawab kalian di rumah itu sebaik mungkin. Hingga mereka nggak punya celah untuk menyalahkan kalian tentang pekerjaan. Serius, itu senjata penting. Ketika kalian sudah bekerja sebaik mungkin hingga mereka tak punya celah untuk mencela pekerjaan kalian, kalian punya punya kekuatan untuk membantah apa aja yang dia dia tekankan pada kalian. Orang sini kan aneh, kita baik, terlalu baik, salah. Kita nggak bisa kerja, salah. Ya gitulah, orang sini memang seperti itu. Jadi kalian memang harus, gimana ya, mental ini benar-benar harus kuat gitu loh. Santai aja, jangan serius deh. Orang sini jangan terlalu baperin. Kalau ditanya, emang sama nggak pernah nangis, dimarahin majikan, nggak pernah ini? Pernah, pernah. Iya, kalau ketemu temen libur gitu kadang curhat sambil nangis. Eh, udah aku tuh udah gini, oh, pernah mengeluh. Tapi ingat, mengeluh itu bukan berarti kalian rapuh, ngerti? Gitu loh. Curhat pada orang yang tepat, berkali-kali aku ngomong. Curhat pada orang yang tepat. Ingat, salah kalian di tempat yang curhat yang di tempat yang salah, kalian akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat tidak baik. Aku pernah ngomong gitu. Oke, itu mengeluh bukan berarti kita rapuh. Kita butuh kok mengeluh, butuh butuh apa sih? Kok gini amat? Ya aku pernah, pernah. Capek itu wajar manusiawi, gitu. Tapi bukan berarti kalian jatuh, gitu. Bukan berarti kalian angkat tangan terus menyerah kan. Harus tetap fight, harus tetap bertempur, harus tetap daya juang kita tuh harus ketika kita sudah mengeluh, sudah curhat, sudah bisa ngobrol kan ada sedikit kelegaan. Di situ daya juang kalian harus bangkit lagi gitu. Daya tempur kalian harus bangkit lagi setelah semuanya diluapkan gitu. Bukan terus kalian mendengarkan, break aja, overstay aja, gini gini gini. Wah, salah ya teman-teman. Jangan ke arah situ pelariannya. Ada kok eh, jalan-jalan yang lebih baik yang bisa kalian tempuh. Ya, untuk kali ini mungkin itu dulu. Kalau kurang makan, kalian semangat. Kalau kalian sudah pandai bicara dan punya keberanian, ajak majikan ngobrol baik-baik. Aku kurang makan di sini, bukankah aku punya uang makan? Gitu. Ngomong sama mereka.
Oke. Kalau ada dua buah jalan yang bisa kalian tempuh. Kalau mau rame, kalau mau rame, eh, ngomong sama agent, aku kurang makan gini gini gini, biar agent menyampaikan ke majikan. Kalau nggak ada penyelesaian, kalian bisa bisa tempuh jalur jalur yang lebih levelnya lebih up lagi ya. Selain ke agent, kalau masih kalian kurang makan, kalian bisa ke KJRI. Oke, kalau KJRI masih mental, semua itu masih mental, kalian bisa ke labor. Semua di sini ada aturan dan undang-undangnya. Oke. Yang kedua, itu kalau jalur kasar, tempur. Jalur kedua adalah jalur tenang. Yang penting finish aja dulu dari situ. Oke, seperti yang aku lakukan di tempat yang aku ceritakan tadi. Aku mengambil inisiatif yang kedua. Aku berusaha tenang, mencukupi diriku sendiri. Yang penting bagaimana caranya aku lepas dulu dari satu kontrak di situ. Oke, setelah itu ketika kita punya prestasi satu kontrak, balik lagi ini adalah mengukir prestasi buat kita ya. Finish kontrak itu sebuah prestasi buat aku. Ketika sudah prestasi di sini, kalian mencari majikan lagi, kalian bisa bernegosiasi dengan mereka. Apakah makanku cukup? Apakah istirahatku cukup? Ingat, ketika interview dengan majikan, tanyakan sedetail mungkin apa hak yang bisa kalian dapatkan di tempat itu. Kalau majikan mengira kamu cerewet ini itu, cari majikan lain. Ingat, kalian harus punya prestasi lebih dulu. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Oke, tetap semangat. Kalau ada masalah curhat, curhat dengan orang yang tepat yang memberi nasihat, bukan menghujat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.